Aku masih ingat betul hari itu, hari ketika semuanya terasa terlalu mudah, seolah Gunung Prau sengaja membiarkan kami masuk tanpa perlawanan. Namaku Raffi. Aku bukan pendaki profesional, tapi cukup sering naik gunung untuk tahu satu hal penting. Jika sebuah pendakian terasa terlalu ramah, biasanya ada harga yang harus dibayar belakangan. Saat itu aku mendaki bersama dua sahabatku, Bagas dan Dion. Kami bertiga sudah saling kenal sejak kuliah, dan Gunung Prau dipilih bukan tanpa alasan. Jalurnya dikenal, bersahabat, pemandangannya cantik, dan sering dianggap aman bahkan untuk pemula. Setidaknya itu yang kami dengar dari cerita-cerita di luar sana. Bagas adalah tipe yang paling berisik di antara kami. Selalu tertawa, selalu bercanda, dan selalu merasa dunia ini tidak seseram yang dibicarakan orang-orang. Dion kebalikannya, pendiam, pengamat, dan seringkali terlalu peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Aku sendiri berada di tengah-tengah, tidak terlalu percaya hal mistis, tapi juga tidak berani menantangnya. Kami berangkat pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik penuh. Base camp masih sepi, hanya ada satu bapak tua penjaga yang menyambut kami dengan senyum tipis. Saat kami mengisi buku tamu dan menyebutkan rencana turun 2 hari kemudian, beliau berhenti menulis sejenak, lalu menatap kami satu persatu. "Bertiga saja?" tanyanya pelan. "Iya, Pak," jawab Bagas cepat. "Santai ini, Gunung Prau." Bapak itu tidak tersenyum mendengar kata santai. Tangannya melanjutkan menulis, tapi suaranya berubah lebih rendah. "Kalau di atas, jangan asal ngomong. Jangan manggil-manggil. Dan kalau dengar ada yang manggil nama kalian, pastikan itu benar-benar teman kalian." Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Siap, Pak." Tapi Dion tidak ikut tertawa. Dari sudut mataku, kulihat wajahnya tegang. Saat kami melangkah meninggalkan base camp, aku sempat menoleh ke belakang. Bapak itu masih berdiri di sana, menatap ke arah kami pergi, terlalu lama untuk ukuran orang yang hanya mengantar pendaki. Pendakian dimulai dengan jalur tanah yang padat dan rapi. Matahari menyinari dedaunan dengan lembut, angin sejuk, dan tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Bahkan terlalu ideal. Langkah kami ringan, napas teratur, dan waktu terasa berjalan cepat. Jam di tanganku menunjukkan bahwa kami naik lebih cepat dari perkiraan. "Gila, ini MAH enak banget," kata Bagas sambil merekam video. "Fix Prau jalur healing." Aku mengangguk, tapi perasaanku tidak sepenuhnya setuju. Ada sesuatu yang mengganggu, bukan rasa takut, melainkan kekosongan. Jalur ini sepi, terlalu sepi. Tidak ada pendaki lain, tidak ada suara burung, bahkan serangga pun nyaris tak terdengar. Hanya suara langkah kaki kami dan napas sendiri. Sekitar 1 jam berjalan, Dion tiba-tiba berhenti. "Kalian gak ngerasa aneh?" katanya. "Aneh gimana?" tanya Bagas. "Sejak tadi, baunya sama terus." Aku menarik napas dalam-dalam. Benar. Ada aroma samar yang terus mengikuti kami, bau tanah basah bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan busuk, tapi juga bukan segar. Seperti bau kayu tua yang disimpan terlalu lama. "Paling karena habis hujan semalam," jawabku, meski aku sendiri tidak yakin. Kami melanjutkan pendakian. Anehnya, jalur seperti membuka diri. Tidak ada tanjakan ekstrim, tidak ada akar-akar licin yang biasanya menyulitkan. Setiap kali kami merasa lelah, jalur justru melandai. Setiap kali kami berhenti, angin sejuk datang tepat waktu. Gunung ini seperti menyambut. Di satu titik, aku melihat papan penunjuk arah yang setengah lapuk. Tulisan di atasnya nyaris pudar. Bagas menunjuk sambil tertawa. "Lihat tuh, masih ada tanda jalur lama." Aku mendekat, mencoba membaca. Tapi anehnya, huruf-huruf di papan itu seperti berubah tergantung sudut pandang. Saat kulihat dari kanan, tulisannya berbeda dengan saat kulihat dari kiri. Aku mengedipkan mata, mengira itu hanya kelelahan. Dion memperhatikan papan itu lama sekali. "Kita jangan lama-lama di sini," katanya akhirnya. "Tempat kayak gini, biasanya bukan cuma penunjuk arah." Aku ingin bertanya maksudnya, tapi sebelum sempat, angin tiba-tiba berhenti. Hutan mendadak sunyi. Bahkan suara langkah Bagas pun terdengar terlalu jelas, seolah diperbesar. Lalu aku mendengar sesuatu.
Langkah kaki. Bukan dari kami. Langkah itu terdengar pelan, teratur, mengikuti dari belakang. Aku menoleh cepat, jantungku berdegup kencang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalur kosong dan pepohonan diam. "Kenapa?" tanya Bagas. "Gak apa-apa," jawabku, meski tenggorokanku kering. Kami melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih cepat. Dalam hati, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma sugesti, pikirku. Tapi semakin jauh kami masuk, perasaan itu semakin kuat. Perasaan bahwa kami bukan lagi tamu biasa. Saat matahari mulai naik lebih tinggi, aku sadar satu hal yang membuat langkahku terhenti. Jamku tidak bergerak. Jarumnya berhenti di angka yang sama sejak entah kapan. Aku belum sempat mengatakan apa-apa ketika Dion tiba-tiba berbisik. Hampir tak terdengar. "Raffi, kita kayaknya sudah terlalu jauh untuk jalur yang katanya mudah." Aku menatap ke depan. Jalur itu masih terlihat ramah. Terlalu ramah. Dan saat itulah aku sadar, Gunung Prau tidak sedang mempersulit kami. Ia sedang membiarkan kami masuk lebih dalam. Kami melanjutkan pendakian setelah kejadian jam tanganku berhenti. Meski perasaan tidak nyaman itu semakin mengendap di dada. Aku tidak langsung mengatakan soal jam kepada Bagas dan Dion. Entah kenapa, ada dorongan kuat untuk menyimpan kejanggalan itu sendiri, seolah gunung tidak suka jika hal-hal tertentu diucapkan dengan terang-terangan. Jalur di depan kami masih sama. Tanah padat, sedikit berumput, dan nyaris tanpa rintangan. Tapi ada satu hal yang perlahan kusadari, pemandangannya tidak berubah. Sejauh mata memandang, bentuk pepohonan, lekukan tanah, bahkan batu besar di sisi jalur terasa seperti pengulangan. Seperti berjalan di tempat yang sama, berkali-kali. Kata Bagas sambil menunjuk ke depan, "Itu batu gede yang tadi kita lewatin, kan?" Aku menatap ke arah yang ia tunjuk. Batu itu memang mirip. Tinggi, agak miring ke kanan, dengan lumut tebal di bagian bawahnya. Aku ingat karena tadi aku sempat duduk di sana untuk mengikat ulang tali sepatu. "Kayaknya bukan deh," jawabku ragu. "Batu di gunung MAH mirip-mirip." Dion tidak berkata apa-apa. Ia berjalan paling belakang, kepalanya sedikit menunduk, matanya awas mengamati sekitar. Sejak tadi, dia semakin jarang berbicara. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, seperti menahan sesuatu. Kami berjalan hampir setengah jam lagi. Matahari seharusnya sudah lebih tinggi, tapi cahaya di hutan justru terasa datar, seperti senja yang tidak pernah benar-benar bergeser. Bayangan pepohonan tidak memanjang atau memendek. Semuanya statis. Aku akhirnya tidak tahan. Aku berhenti dan mengeluarkan jam tanganku. "Gue mau cek sesuatu." Bagas dan Dion ikut berhenti. Aku menunjukkan jam itu kepada mereka. "Dari tadi jam gue berhenti di sini." Bagas tertawa kecil. "Paling rusak. Jam murah." "Masalahnya," kataku pelan, "HP gue juga sama. Persennya nggak berkurang, jamnya nggak jalan." Senyum Bagas perlahan menghilang. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri. Wajahnya berubah. "Anjir, sama." Kami bertiga saling menatap. Tidak ada yang langsung bicara. Suara hutan seperti menunggu reaksi kami. Angin berembus pelan, cukup untuk menggerakkan dedaunan, tapi tidak membawa suara lain. Dion akhirnya membuka suara. "Kita jangan panik. Tapi mulai sekarang, jangan sembarangan ngomong." "Ngomong apaan?" tanya Bagas, nadanya sedikit meninggi. "Apapun," jawab Dion singkat. "Gunung ini, kayak lagi dengerin." Kami kembali berjalan, tapi ritme kami berubah. Tidak ada lagi candaan. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena tanjakan, tapi karena ketidakpastian. Aku mulai memperhatikan detail kecil. Goresan di batang pohon, batu yang tertanam setengah di tanah, bahkan arah tumbuh rumput. Semuanya terasa familiar, terlalu familiar. Lalu aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Suara langkah. Bukan satu. Lebih dari satu. Langkah itu terdengar samar, seirama dengan langkah kami, tapi selalu setengah detik terlambat. Aku berhenti mendadak. Langkah itu ikut berhenti. Bagas menoleh. "Kenapa lagi?" "Kalian denger nggak?" tanyaku. "Denger apa?"
Bagas mengernyit. Dion memejamkan mata sejenak. Gue dengar, katanya pelan. Sejak tadi. Kami berdiri diam hampir 1 menit. Tidak ada suara apapun selain napas kami sendiri. Tapi perasaan itu tidak hilang. Perasaan bahwa ada sesuatu di belakang pepohonan, cukup dekat untuk mengamati, tapi cukup jauh untuk tidak terlihat. Kami memutuskan mempercepat langkah. Jalur tiba-tiba bercabang, padahal di peta tidak ada persimpangan. Cabang kanan terlihat lebih terang, cabang kiri lebih sempit dan gelap. Kanan aja, kata Bagas cepat. Lebih kebuka. Dion langsung menggeleng. Jangan asal pilih. Kita cek peta lagi. Aku membuka peta offline di ponsel. Aplikasi itu masih terbuka, tapi titik lokasi kami berkedip-kedip tidak stabil, kadang meloncat beberapa puluh meter, kadang menghilang sama sekali. Kita nggak ada di jalur manapun, gumamku. Akhirnya kami memilih jalur kanan. Baru beberapa langkah, aku merasakan sensasi aneh, seperti melewati tirai tipis. Udara berubah. Lebih dingin, lebih lembab. Bau tanah basah itu kembali, lebih kuat sekarang. Sekitar 10 menit berjalan, Dion tiba-tiba berhenti dan menatap ke belakang. Jumlah pohonnya nambah, katanya. Maksud lo? Tanya Bagas. Pas kita masuk tadi, pohon di kiri cuma 3 yang besar. Sekarang ada 4. Aku menoleh. Benar. Ada 1 pohon besar yang aku yakin tidak ada sebelumnya. Batangnya hitam, kulitnya kasar, dan di bagian tengahnya ada bekas seperti ukiran lama. Bentuknya menyerupai simbol yang tidak kukenal. Saat aku menatap simbol itu, kepalaku mendadak pening. Dadaku sesak, napasku pendek. Aku mendengar suara, sangat dekat dengan telingaku. Raffi. Aku tersentak dan berbalik. Bagas dan Dion menatapku bingung. Kenapa? Tanya Bagas. Kalian manggil gue? Tanyaku cepat. Bagas menggeleng. Dion juga. Suara itu, Dion menelan ludah. Pakai suara siapa? Suaranya, aku ragu untuk melanjutkan. Mirip ibu gue. Hening. Tidak ada yang berani menanggapi. Kami semua tahu, ada aturan tak tertulis di gunung. Jika ada yang memanggil dengan suara orang terdekatmu, jangan dijawab. Kami berjalan lagi, kali ini hampir tanpa bicara. Aku menunduk, fokus pada langkah. Tapi rasa diawasi semakin kuat. Di sudut mataku, aku beberapa kali melihat bayangan bergerak sejajar dengan kami, tapi selalu menghilang saat kutoleh. Menjelang sore, setidaknya menurut perasaan kami, kabut mulai turun perlahan. Jalur di depan menjadi buram. Aku berhenti dan menoleh ke belakang. Jejak kaki kami hilang. Seolah kami tidak pernah melewati jalur ini. Dion berdiri di sampingku, suaranya bergetar tapi terkendali. Kita nggak cuma nyasar, Raffi. Aku menelan ludah, menatap kabut yang menelan jalur di depan kami. Iya, jawabku pelan. Jalurnya yang berubah. Dan saat itulah aku mulai yakin, Gunung Prau tidak lagi menunjukkan jalan. Ia sedang menata ulang dirinya, dengan kami di dalamnya. Kabut turun semakin tebal, menelan jalur di depan kami seperti tirai yang perlahan ditarik dari atas langit. Udara menjadi lebih dingin, lembabnya menempel di kulit, membuat pakaian cepat basah meski kami tidak kehujanan. Kami berjalan pelan, hampir meraba-raba arah, sampai akhirnya Dion mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Udah, katanya pendek. Kita nggak bisa lanjut. Aku mengangguk. Nafasku berat, bukan karena tanjakan, tapi karena perasaan seolah kami sedang berjalan ke dalam sesuatu yang tidak ingin kami pahami. Bagas menoleh ke sekeliling, wajahnya tak lagi seceria pagi tadi. Cari tempat buka tenda aja, katanya. Kabut gini bahaya kalau maksa jalan. Kami sepakat, tak ada pilihan lain. Tapi masalahnya, tempat di sekitar kami tidak terlihat seperti jalur pendakian sama sekali. Tidak ada bekas tanah rata, tidak ada tanda bekas pendaki lain. Hanya hamparan datar aneh yang terbuka tiba-tiba di antara pepohonan rapat, terlalu luas untuk disebut kebetulan, terlalu rapi untuk disebut alami. Ini, lapangan, gumam Bagas. Aku melangkah masuk ke area itu. Tanahnya keras, tidak becek, seolah sering diinjak. Tapi tidak ada jejak kaki selain milik kami. Di sekelilingnya,
Pepohonan membentuk lingkaran tidak sempurna, seperti batas yang sengaja dibuat. Dion tampak ragu. Tempat ginian biasanya nggak kosong, katanya pelan. Justru karena kosong makanya aman, jawab Bagas, meski nadanya tidak sepenuhnya yakin. Kami mendirikan tenda di tengah lapangan itu. Anehnya, selama proses itu, angin sama sekali tidak berhembus. Api unggun yang kami coba nyalakan beberapa kali selalu padam, seolah udara di sekitar menolaknya. Baru setelah percobaan ketiga, api menyala kecil. Itu pun cahayanya redup, tidak hangat. Saat malam turun, kabut berubah lebih pekat. Jarak pandang hanya beberapa meter. Cahaya api unggun membuat bayangan pepohonan di sekeliling bergerak-gerak, seperti sosok tinggi yang mengelilingi kami. Kalian ngerasa nggak? Kata Bagas pelan. Kok sepi banget? Aku mengangguk. Sepi yang bukan sekadar tidak ada suara, tapi sepi yang menekan. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Hanya suara api yang berderak pelan dan napas kami sendiri. Kami makan seadanya. Tidak ada yang benar-benar lapar. Dion beberapa kali menoleh ke arah kabut, alisnya berkerut. Raffi, katanya tiba-tiba, kalau misalnya nanti malam ada yang manggil nama kita. Jangan dijawab, potongku cepat. Bagas menelan ludah. Lo jangan gitu, bikin merinding. Belum selesai ia bicara, dari arah pepohonan, terdengar suara ranting patah. Pelan, tapi jelas. Kami bertiga langsung menoleh ke arah yang sama. Tidak ada apa-apa. Kabut terlalu tebal. Lalu terdengar suara lain. Bagas. Suaranya lirih, perempuan, sangat dekat. Bagas membeku. Wajahnya pucat. Aku bisa melihat tangannya gemetar. Itu, suara pacar gue, bisiknya. Jangan jawab, kata Dion tegas. Apapun yang terjadi, jangan jawab. Suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras, seolah pemiliknya mendekat. Bagas, kamu di mana? Aku merasakan tekanan di dada. Suara itu terlalu sempurna. Intonasinya, cara memanggilnya, tidak ada yang salah. Jika aku tidak tahu konteksnya, aku mungkin akan langsung berdiri dan menyahut. Bagas menutup telinganya, menunduk. Kami bertiga duduk diam, menahan napas. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu suara itu menghilang, larut ke dalam kabut. Kami tidak langsung bergerak. Api unggun tiba-tiba mengecil sendiri, meski tidak ada angin. Dion menambahkan kayu, tapi api justru semakin redup. Tempat ini nggak suka api, gumamnya. Kami akhirnya masuk ke tenda masing-masing. Aku berbagi tenda dengan Dion. Dari dalam, suara di luar terdengar teredam, tapi justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Setiap gerakan di luar terdengar asing. Aku mencoba memejamkan mata. Tapi begitu aku hampir terlelap, mimpi datang begitu saja, tanpa transisi. Aku berdiri di lapangan yang sama, tapi tanpa tenda, tanpa api unggun. Kabut lebih tebal, hampir menyentuh tanah. Di tengah lapangan, berdiri 3 sosok membelakangi aku. Tinggi mereka berbeda, tapi bentuknya samar. Raffi, salah satu dari mereka berbicara, tanpa menoleh. Kamu datang lebih cepat dari yang seharusnya. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi suaraku tidak keluar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada mulut. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungku. Di luar tenda, kabut masih tebal. Api unggun sudah mati. Dion duduk di sampingku, matanya terbuka lebar. Lo juga mimpi? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah. Lapangan ini? Dia mengangguk. Dari tenda sebelah, Bagas menyela dengan suara gemetar. Di mimpi gue, ada yang bilang kita nggak boleh tidur di sini. Kami saling diam. Tidak perlu penjelasan panjang. Kami tahu satu hal pasti, tempat ini bukan sekadar tempat singgah. Di luar, terdengar langkah kaki mengitari lapangan. Pelan, teratur, seolah menghitung. 1, 2, 3. Langkah itu berhenti tepat di depan tendaku. Dan seseorang berbisik, sangat dekat. Sudah 3. Tinggal menunggu. Pagi itu datang tanpa benar-benar datang. Aku terbangun bukan karena cahaya matahari,
melainkan karena hening yang terlalu pekat. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin, bahkan suara napasku sendiri terasa asing di telinga. Ketika aku membuka mata, yang kulihat hanyalah kabut putih pekat menempel di dinding tenda, seolah dunia di luar berhenti tepat beberapa sentimeter dari wajahku. "Dion," panggilku pelan. "Gue di sini," jawabnya cepat. Nadanya tegang. "Lo jangan keluar dulu." Tentu saja kalimat itu justru membuatku ingin keluar. Aku membuka resleting tenda perlahan. Udara dingin langsung menerpa wajahku. Lapangan itu masih ada. Tanah keras, pepohonan membentuk lingkaran, tapi sesuatu berbeda. Api unggun yang semalam mati kini meninggalkan bekas abu yang tersusun rapi, seperti pola. Bukan acak seperti sisa api biasa. Bagas sudah berdiri di luar, memandang sekeliling dengan wajah kosong. "Jam lo udah jalan?" tanyanya tanpa menoleh. Aku mengangkat pergelangan tangan. Jarumnya masih di posisi yang sama. "Belum." Bagas tertawa kecil, tapi tawanya kering. "Gue mimpi bangun di rumah. Nyokap gue masak. Terus gue sadar, gue nggak inget jalur pulang." Aku tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Dion keluar dari tenda, langsung berjongkok di dekat abu unggun. Ia memperhatikan pola itu lama sekali. "Ini bukan kebetulan," katanya. "Ada yang ngerapin." Kami sarapan seadanya, tapi rasa makanan hambar, seperti kehilangan esensinya. Tidak lama kemudian, kabut mulai menipis perlahan, membuka pandangan ke arah jalur yang semalam kami masuki. Atau setidaknya, yang kami kira jalur. Kata Bagas, "Itu jalurnya, kan?" Aku mengikuti arah telunjuknya. Di antara pepohonan, terlihat celah yang tampak seperti jalan setapak. Tanahnya lebih gelap, bekas injakan jelas terlihat. "Akhirnya," gumamku. Ada kelegaan yang sulit disembunyikan. Kami segera membereskan tenda. Terlalu cepat, mungkin. Ada dorongan kuat untuk pergi secepat mungkin. Seolah jika terlalu lama, tempat ini akan menutup diri lagi. Saat kami melangkah menuju jalur itu, Dion berhenti mendadak. "Kalian sadar nggak?" katanya, "kita belum lihat matahari." Aku menengadah. Langit putih susu. Tidak biru, tidak kelabu. Seperti kertas kosong. "Kita jalan aja dulu," jawab Bagas. "Daripada di sini." Kami masuk ke jalur itu. Langkah pertama terasa normal. Langkah kedua juga. Tapi di langkah ketiga, perasaanku berubah, sensasi seperti menuruni sesuatu yang tidak terlihat. Bukan turun secara fisik, tapi seperti melewati batas. Sekitar 15 menit berjalan, aku mulai merasa ada yang salah. Pepohonan di kiri kanan terlalu rapat. Jalur menyempit. Dan yang paling mengganggu, tidak ada suara langkah kami sendiri. Tanah di bawah kaki terasa padat, tapi tidak berbunyi. "Stop," kata Dion. Kami berhenti. "Kita nggak jalan turun," katanya pelan, "tapi juga nggak naik." Bagas mengerutkan kening. "Maksud lo?" "Gunung itu biasanya ngasih rasa capek," lanjut Dion. "Ini enggak. Kayak jalan di tempat lain." Aku menoleh ke belakang. Dan jantungku langsung serasa jatuh. Lapangan tempat kami bermalam tidak ada. Tidak tertutup kabut. Tidak samar. Hilang sepenuhnya. Di belakang kami hanya ada hutan rapat, tanpa celah. "Kita salah arah," kata Bagas, suaranya meninggi. "Kita nggak salah," jawab Dion cepat. "Jalurnya yang berubah." Aku mengeluarkan peta lagi. Layar menyala, tapi peta kosong. Tidak ada kontur, tidak ada jalur. Hanya latar abu-abu dengan titik lokasi kami yang berdenyut pelan, seolah ragu akan keberadaannya sendiri. Dan saat itulah kesalahan kecil itu terjadi. Bagas, dengan nada frustrasi, menghela napas keras dan berkata, "Gunung sialan." Kalimat itu meluncur begitu saja. Tidak diteriakkan. Tidak diniatkan. Tapi begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, udara langsung berubah. Angin berembus tiba-tiba, dingin menusuk. Pepohonan berdesir serempak, seperti menarik napas bersamaan. Aku merasakan tekanan berat di telinga, seperti berada di ketinggian ekstrim. "Bagas," bisikku, "jangan. Terlambat."
Dari dalam hutan, terdengar suara berat, rendah, bukan teriakan, bukan juga bisikan. Seperti suara yang tidak menggunakan mulut. Tidak sopan. Langkah kakiku goyah. Dion langsung memegang lenganku. Bagas berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Aku cuma kesel, katanya terbata. Bercanda. Tidak ada jawaban. Tapi udara terasa semakin berat. Setiap napas seperti melewati lapisan tebal. Dion menunduk, tangannya menyentuh tanah. Kita minta maaf, katanya pelan, jelas, tanpa nada menantang. Kami nggak bermaksud kurang ajar. Beberapa detik berlalu. Angin mereda perlahan. Tekanan di dada berkurang, meski tidak sepenuhnya hilang. Kami berdiri dalam diam cukup lama. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengeluh. Kami melanjutkan perjalanan, tapi kini dengan langkah hati-hati, seolah setiap pijakan adalah keputusan besar. Tak ada lagi rasa lega, tak ada harapan cepat pulang. Karena satu hal sudah jelas bagi kami bertiga. Kami sudah melanggar pantangan, sekecil apapun itu. Dan Gunung Prau, entah bagaimana caranya, telah mencatat nama kami. Sejak pagi itu, kami bukan lagi pendaki yang sedang mencari jalan pulang. Kami adalah tamu yang telah berbuat kesalahan. Langkah kami terasa berbeda sejak kejadian itu. Bukan karena jalurnya berubah, meski itu juga, melainkan karena cara kami melangkah. Setiap pijakan kini diambil dengan ragu, seolah tanah di bawah kaki bisa menelan kami kapan saja jika salah memilih. Tidak ada yang berbicara selama beberapa waktu. Hutan di sekitar kami kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang netral. Sunyi yang mengawasi. Aku berjalan di depan, mencoba terlihat yakin meski di dalam kepalaku berputar berbagai kemungkinan buruk. Dion tepat di belakangku, sesekali menoleh ke kanan kiri seperti menghitung sesuatu yang tak terlihat. Bagas di paling belakang, biasanya posisi yang ia benci, kini justru dipilihnya tanpa protes. Sekitar 20 menit berjalan, aku mulai menyadari sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Kami tidak pernah benar-benar menjauh. Pepohonan yang kami lewati kembali muncul. Batang yang bercabang dua di ketinggian dada, batu kecil berbentuk pipi di sisi kiri jalur, bahkan bekas goresan di kulit pohon, semuanya seperti berulang. Kita muter, kataku akhirnya. Bagas langsung menggeleng. Nggak mungkin. Kita lurus terus. Ada pohon bercabang dua itu, kataku sambil menunjuk. Tadi kita lewat situ. Dion mendekat, menatap pohon itu lama. Bukan cuma itu, katanya. Jarak antar pohonnya sama persis. Bagas menelan ludah. Maksud lo? Kayak, disalin, jawab Dion. Hutan ini kayak diulang. Kami mencoba strategi lain. Kali ini Dion yang memimpin, mengandalkan instingnya. Ia berjalan cepat, seolah mengejar sesuatu yang hanya ia rasakan sendiri. Aku dan Bagas mengikutinya tanpa bertanya. Tapi 10 menit kemudian, Dion berhenti mendadak. Kita balik lagi, katanya pelan. Di depan kami terbentang lapangan tempat kami bermalam. Tendanya sudah tidak ada. Api unggun sudah tidak ada. Tapi tanah keras dan lingkaran pepohonan itu, tidak mungkin salah. Ini, nggak masuk akal, bisik Bagas. Aku menatap sekeliling. Lapangan itu terlihat lebih sempit dari semalam, seolah menyusut. Pepohonan di tepinya lebih dekat, bayangannya lebih panjang meski matahari tak terlihat. Kita jangan masuk, kataku cepat, tapi Dion justru melangkah maju. Kalau ini jebakan, kita harus tahu. Begitu ia menginjakkan kaki di tanah lapangan, dadaku terasa sesak. Udara seperti ditarik ke satu titik. Aku dan Bagas saling pandang, lalu mengikutinya dengan enggan. Begitu kami bertiga berada di tengah lapangan, hutan di sekeliling bergeser. Bukan bergerak cepat, tapi perlahan, nyaris tak terlihat, seperti makhluk besar yang mengatur posisi tubuhnya. Jalur yang tadi kami pakai untuk masuk, tidak ada. Bagas memutar badan, panik. Raffi, jalurnya hilang, potongku. Kami terjebak. Dion menutup mata, menarik napas panjang. Jangan panik, katanya, meski suaranya bergetar. Panik bikin kita salah langkah. Kita udah salah langkah dari tadi. Bagas meninggi.
Saat itulah aku mendengar suara lain. Bukan suara hutan. Bukan suara angin. Suara orang berjalan di rumput, pelan, mengitari lapangan. 1 langkah, berhenti, 2 langkah, berhenti. Polanya tidak konsisten, seolah yang berjalan tidak terbiasa dengan tubuhnya sendiri. Kalian dengar itu? Bisikku. Bagas mengangguk cepat. Dion membuka mata, wajahnya pucat. Dari balik kabut tipis di tepi lapangan, muncul siluet manusia. Tingginya normal, posturnya membungkuk sedikit. Ia berdiri diam, membelakangi kami. "Jangan sapa," kata Dion cepat. "Jangan panggil." Siluet itu bergerak lagi. Langkahnya mendekat 1 meter, lalu berhenti. Aku merasakan getaran halus di tanah, seperti detak jantung yang bukan milikku. "Raffi." Suara itu muncul tiba-tiba, tepat di belakangku. Aku hampir berteriak. Aku berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi Bagas dan Dion menatapku dengan mata melebar. "Suara apa itu?" tanya Bagas. "Nama gue," jawabku lirih. Dipanggil dari belakang. Dion menggenggam lenganku. "Kalau itu manggil lagi, jangan jawab." Siluet di depan kami perlahan menoleh. Wajahnya, bukan wajah. Seperti bayangan yang dilipat, bagian-bagiannya tidak jelas. Tapi aku bisa merasakan tatapannya, dingin, menilai. "Kenapa kalian kembali?" tanyanya. Suaranya datar, tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak ada yang menjawab. Lidahku terasa berat. "Kalian sudah lewat," lanjutnya. "Harusnya terus." Bagas tanpa sadar melangkah mundur. "Kita mau turun," katanya terbata. "Kita nyasar." Siluet itu memiringkan kepala. "Turun kemana?" Kami terdiam. "Jalur yang kalian cari, bukan di sini," katanya lagi. "Kalian sudah melewati batas." Dion menelan ludah. "Batas apa?" Siluet itu tidak menjawab. Ia justru mengangkat tangan, menunjuk ke arah hutan di sebelah kanan lapangan. Kabut di sana bergerak, membuka celah sempit, sebuah jalur yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. "Lewat situ," katanya. "Kalau masih mau lanjut." "Kalau enggak?" tanyaku, entah dari mana keberanianku datang. Siluet itu menoleh padaku. Kali ini aku benar-benar merasakan tatapannya. "Kalau tidak," katanya pelan, "kalian akan tinggal." Tidak ada ancaman dalam nadanya. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Siluet itu mundur perlahan, menyatu kembali dengan kabut. Jalur gelap itu tetap terbuka, menunggu. Bagas gemetar. "Kita nggak punya pilihan, ya?" Aku menatap Dion. Ia mengangguk pelan. "Pilihan kita cuma satu, jalan, atau berhenti di sini." Kami berdiri beberapa detik sebelum akhirnya melangkah ke jalur gelap itu. Begitu kami masuk, kabut langsung menutup di belakang kami. Dan saat itulah aku sadar, dengan kepastian yang membuat perutku mual. Kami tidak lagi tersesat secara perlahan. Kami sedang dipindahkan, selangkah demi selangkah, semakin jauh dari jalur manusia. Jalur gelap itu menelan kami perlahan, seperti mulut yang menutup tanpa suara. Begitu kami melangkah beberapa meter masuk, cahaya di belakang langsung menghilang. Kabut menutup rapat, menyisakan lorong sempit yang hanya cukup untuk 1 orang berjalan berurutan. Dion di depan, aku di tengah, Bagas di belakang. Udara di jalur itu berbeda. Lebih berat. Setiap tarikan napas terasa dingin dan basah, seolah kami menghirup sesuatu yang sudah lama tidak tersentuh manusia. Bau tanah basah bercampur daun membusuk makin kuat, tapi ada aroma lain, seperti asap dupa yang samar. "Raffi," bisik Bagas dari belakang, "lo ngerasa jalurnya makin turun?" Aku mengangguk, meski ia mungkin tidak bisa melihat. "Iya." Tapi anehnya, kakiku tidak merasa menuruni lereng. Tidak ada tekanan di lutut, tidak ada perubahan napas. Tubuh kami berjalan, tapi rasa medan hilang. Seolah kami dipindahkan tanpa bergerak. Sekitar 10 menit berjalan, Dion berhenti. Aku hampir menabraknya. "Kenapa?" bisikku. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya terangkat, menunjuk ke depan. Di antara kabut, samar-samar terlihat cahaya kekuningan.
Bukan cahaya matahari. Lebih seperti cahaya lampu minyak. Itu, pemukiman, gumam Bagas. Kami saling pandang. Tidak ada pemukiman di jalur ini. Setidaknya tidak yang tercatat. Kami mendekat perlahan. Cahaya itu semakin jelas, memperlihatkan bentuk beberapa rumah kayu kecil dengan atap rendah. Jalannya tanah, tapi tersapu rapi. Ada pagar bambu. Ada sumur tua di tengah. Dan yang paling membuat dadaku bergetar, ada suara kehidupan. Suara orang berbicara pelan. Tertawa kecil. Bunyi alat dapur. Semuanya terdengar normal. Terlalu normal. Ini nggak mungkin, bisikku. Dion menatap pemukiman itu dengan wajah tegang. Tempat kayak gini, biasanya ada aturannya. Bagas menelan ludah. Tapi kalau itu orang, kita bisa nanya jalan. Kami berdiri di tepi jalur, terhalang semak. Dari sana aku bisa melihat beberapa sosok berjalan. Pakaian mereka sederhana, seperti pakaian orang desa lama. Tidak ada yang menoleh ke arah kami, seolah keberadaan kami tidak terlihat. Perhatiin kaki mereka, bisik Dion. Aku memperhatikan. Dan jantungku langsung berdegup kencang. Kaki mereka tidak menyentuh tanah sepenuhnya. Ada jarak tipis, seperti bayangan yang salah. Jangan masuk, kataku cepat. Tapi saat itu, seorang perempuan tua tiba-tiba menoleh tepat ke arah kami. Matanya gelap, tapi tajam. Senyumnya lebar, terlalu lebar. Kalian pasti capek, katanya. Suaranya terdengar jelas meski jarak beberapa meter. Masuklah. Istirahat. Bagas melangkah setengah langkah ke depan, refleks. Dion langsung menarik ranselnya. Jangan, katanya keras. Perempuan itu tertawa kecil. Temanmu penakut, katanya padaku. Kalian tamu. Di sini tamu dijamu. Apa ini dusun? Tanyaku, berusaha terdengar sopan. Dulu, jawabnya singkat. Sekarang hanya yang tersisa. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak berbunyi. Tanah tidak bereaksi. Kalau masuk, lanjutnya, kalian bisa makan, tidur, lupa jalan yang melelahkan. Kalau enggak, tanya Dion. Perempuan itu menatap Dion lama sekali. Senyumnya memudar sedikit. Kalau tidak, kalian akan terus berjalan. Nada suaranya netral. Tapi di baliknya ada janji yang tidak ingin kami terima. Aku merasakan sesuatu menarik dari dalam dadaku, keinginan kuat untuk melangkah masuk. Untuk duduk, minum, berhenti merasa takut. Tanganku bergerak tanpa sadar. Dion menepuk keras punggung tanganku. Ingat nama lo, bisiknya. Ingat kita kesini ngapain. Aku tersentak. Kepala terasa ringan, seperti baru bangun dari tidur panjang. Terima kasih, kataku pada perempuan itu, memaksakan senyum. Tapi kami harus lanjut. Ia menghela napas pelan, terdengar kecewa. Jarang ada yang menolak. Perempuan itu mundur perlahan. Pemukiman itu mulai memudar. Cahaya lampu mengecil. Suara-suara memudar, seperti radio yang dipelankan. Dalam hitungan detik, di depan kami hanya tersisa hutan dan kabut. Bagas terduduk di tanah. Tadi rasanya pengen masuk. Memang itu maksudnya, jawab Dion. Kalau kita masuk, mungkin kita nggak bakal keluar. Kami melanjutkan perjalanan, tubuh gemetar, pikiran kacau. Jalur kini menanjak sedikit, tapi lagi-lagi, tubuh kami tidak merasakan lelah yang wajar. Beberapa waktu kemudian, kami mendengar suara air. Kami berharap itu sungai, tapi saat mendekat, kami melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Aliran air itu mengalir ke atas. Air bergerak melawan gravitasi, naik menyusuri batu, menghilang ke dalam tanah di atas. Tidak ada suara deras, hanya aliran pelan yang konsisten. Bagas tertawa pendek, hampir histeris. Udah nggak masuk logika. Dion berjongkok, menyentuh air itu sebentar, lalu menarik tangannya cepat. Dingin banget, katanya, kayak bukan air. Kami menatap aliran itu lama. Di permukaannya, aku melihat pantulan wajah kami, tapi pantulan itu tersenyum. Meski kami tidak. Aku mundur selangkah. Tempat ini, nggak mau kita ngerti. Dion berdiri.
Dan itu berbahaya. Selama kita masih mikir pakai logika lama, kita bakal kalah. Kami meninggalkan aliran air itu, masuk lebih dalam ke jalur yang kini terasa semakin sempit. Di belakang kami, terdengar suara ramai samar, seperti pemukiman tadi kembali hidup. Tapi kami tidak berani menoleh. Karena satu hal semakin jelas bagiku. Kami berjalan semakin lama, tapi rasanya seperti tidak pernah benar-benar pergi kemanapun. Jalur sempit itu berputar, berbelok tanpa pola, kadang melebar lalu menyempit lagi seolah bernapas. Kabut tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bergeser, memberi ilusi ruang, lalu menutup kembali. Aku mulai kehilangan hitungan waktu. Siang, sore, atau malam, semuanya terasa sama. Bagas mulai tertinggal. Langkahnya melambat, napasnya tidak teratur. Aku beberapa kali menoleh untuk memastikan ia masih ada di belakangku. Setiap kali mata kami bertemu, ia mengangguk cepat, seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Gue capek," katanya akhirnya, suaranya parau. "Bukan capek badan, kepala gue berisik." Dion berhenti. Ia menatap Bagas lama, seperti menimbang sesuatu. "Lo denger apa?" Bagas mengusap wajahnya. "Kayak orang ribut. Banyak, tapi nggak jelas ngomong apa." Aku merasakan hal yang sama, tapi belum berani mengaku. Ada gumaman halus di tepi kesadaran, seperti percakapan di ruangan sebelah. Tidak bisa ditangkap, tapi cukup untuk mengganggu fokus. "Kita istirahat bentar," kataku. 5 menit. Kami duduk di batang pohon tumbang. Kayunya dingin, hampir basah, tapi tidak berjamur. Aneh, seolah baru saja ditebang, padahal tidak ada bekas potongan. Dion memejamkan mata, telapak tangannya menempel di tanah. "Tanahnya beda," katanya, denyutnya kerasa. Bagas tertawa pendek. "Lo ngomong kayak dukun." Dion membuka mata, menatap Bagas tajam. "Justru karena bukan dukun makanya gue ngerasa ini salah." Hening kembali. Gumaman itu semakin jelas. Aku menangkap potongan-potongan kata, nama orang, potongan doa, panggilan yang terdengar akrab. Dadaku menghangat dengan rasa rindu yang aneh, tidak punya arah. "Raffi," panggil Dion pelan. "Lo aman?" Aku mengangguk, meski tenggorokanku kering. "Aman." Kami berdiri dan melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah, Bagas berhenti mendadak. "Dion," katanya lirih. "Lo jalan di depan gue?" Dion menoleh. "Iya." Bagas menunjuk ke kanan jalur. "Terus yang itu siapa?" Aku menoleh. Di balik pepohonan, sejajar dengan kami, ada sosok berjalan. Tingginya mirip Dion. Posturnya tegap. Ia berjalan dengan ritme yang sama, tapi sedikit tertinggal. Wajahnya tertutup kabut. "Jangan tatap lama-lama," kata Dion cepat. "Jangan samain langkah." Sosok itu berhenti. Kami juga berhenti, refleks. Jarak kami sekitar 5 meter, terpisah semak. Aku bisa melihat tangannya, jari-jarinya terlalu panjang, melengkung tidak wajar. "Dion," kata sosok itu, suaranya persis. "Kenapa berhenti?" Bagas tersedak napas. Aku merasakan kulitku meremang. "Lo jangan jawab," bisik Dion, hampir tanpa suara. Sosok itu melangkah maju 1 langkah. "Kita harus cepat." Jalannya keburu nutup. Aku merasakan dorongan kuat untuk menyahut. Suara itu meyakinkan, penuh urgensi, seperti suara teman yang sedang panik. Tanganku terangkat sedikit. Dion memukul keras dadanya sendiri, 1 hentakan. Bunyi tumpul itu memutus fokusku. "Nggak," katanya lantang, menatap ke depan, bukan ke sosok itu. "Bukan gue." Sosok itu membeku. Kabut di sekitarnya bergetar, seperti terganggu. Lalu perlahan, kepalanya miring, sudut yang tidak manusiawi. "Kalau bukan kamu," katanya pelan, "siapa yang berjalan di sini?" Aku merasakan tanah bergetar halus. Gumaman di kepala berubah menjadi bisikan jelas. "Pergi. Ikut." Selesai. Bagas terduduk, kedua tangannya menutup telinga. "Gue nggak kuat," erangnya. Suara itu bilang kalau gue tinggal ikut,
semua beres. Dion berlutut di depan Bagas. Dengar gue, sebutin nama lo. Bagas, jawabnya, tersengal. Nama lengkap. Bagas Pratama. Terus? Gue di Gunung Prau, katanya, menangis. Sama Raffi sama Dion. Aku ikut berlutut. Lihat gue, Gas. Ini gue. Kita bertiga. Sosok di balik semak bergerak lagi, kini menjadi dua. Satu menyerupai Dion, satu lagi menyerupai aku. Keduanya berjalan sejajar, langkah sinkron. Lebih gampang kalau berpasangan, kata mereka bersamaan. Dadaku serasa diremas. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan, mereka sedang membagi kami. Menawarkan jalan yang terasa lebih ringan, berjalan dengan teman yang tampak benar. Kalau ikut, capeknya hilang. Lanjut sosok yang menyerupaiku. Lo tinggal di depan. Gue di belakang. Kayak biasa. Aku hampir tertawa, itu kebiasaan kami. Raffi. Dion memanggil namaku, keras. Tutup mata lo. Aku memejamkan mata sekuat-kuatnya. Dunia gelap. Bisikan mereda sedikit. Pegang tangan gue, kata Dion. Aku meraba dan menemukan pergelangan tangannya, dingin, nyata. Aku meraih Bagas dengan tangan satunya. Pegang kuat. Jangan lepas. Kami berdiri bertiga, berpegangan. Dion mulai berjalan, tanpa membuka mata. Aku mengikutinya, menahan gemetar. Langkah-langkah di samping kami mengikuti, berbisik, membujuk, meniru napas. Hitung, kata Dion pelan. 1 sampai 10. Ulang. Kami menghitung. Setiap angka terasa seperti menembus kabut tebal. Di hitungan ke-7, salah satu tangan mencoba menyentuh lenganku. Dingin, tidak berbobot. Aku hampir berteriak, tapi Dion mengencangkan genggamannya. Di hitungan 10, tiba-tiba sunyi. Bisikan berhenti. Langkah-langkah lenyap. Buka mata, kata Dion. Aku membuka mata perlahan. Jalur di sekitar kami berubah. Lebih terang, pepohonan tidak terlalu rapat. Sosok-sosok itu tidak ada. Kabut menipis. Bagas jatuh terduduk, terisak. Gue hampir ikut, katanya. Rasanya nyaman. Aku mengangguk. Gue juga. Dion menatap ke depan, wajahnya keras. Mereka nggak nyulik paksa, katanya. Mereka nunggu kita capek, terus nawarin versi yang lebih gampang. Kami melanjutkan perjalanan, lebih rapat dari sebelumnya. Tidak ada yang berjalan sendirian. Setiap kali salah satu melambat, yang lain menunggu. Di kejauhan, aku melihat jalur bercabang 3. Tidak ada penunjuk. Tidak ada tanda. Kita pilih mana? Tanya Bagas, suaranya masih bergetar. Dion menghela napas. Yang paling gak meyakinkan. Kami memilih jalur sempit, penuh semak, tampak paling menyulitkan. Saat melangkah masuk, aku merasakan beban kembali ke tubuh. Napas berat, kaki pegal. Anehnya, rasa itu membuatku lega. Di belakang kami, dari arah 2 jalur lain, terdengar langkah-langkah cepat, seperti orang berlari mengejar. Kami tidak menoleh. Hari ke-7, setidaknya menurut hitungan kami, datang dengan cara yang paling sunyi. Aku menghitung hari bukan dari matahari, karena matahari sudah lama tidak bisa dijadikan patokan. Aku menghitung dari berapa kali kami tidur dan bangun, dari berapa kali rasa lapar datang lalu pergi, dari berapa kali kami saling memastikan masih lengkap bertiga. Pagi itu, saat aku membuka mata, satu hal langsung terasa salah. Tidak ada suara napas Bagas. Aku menoleh cepat. Ia masih ada di sampingku, terbaring miring, matanya terbuka menatap kosong ke arah pepohonan. Dadaku mengendur sedikit, ia tidak hilang. Tapi saat aku memanggil namanya, tidak ada respons. Bagas, bisikku. Ia berkedip lambat. Terlalu lambat. Dion sudah bangun, duduk bersila beberapa meter dari kami, menatap tanah dengan wajah tegang. Hari ini bukan hari biasa, katanya tanpa menoleh. Aku menelan ludah. Maksud lo? Ia mengangkat kepala. Hari ke-7. Kalimat itu membuat perutku melilit. Sejak kecil,
Aku sering mendengar cerita, hari ketujuh sebagai batas, sebagai simpul, sebagai hari yang tidak suka dilalui sembarangan. Aku tidak pernah benar-benar percaya, sampai pagi itu. Bagas akhirnya duduk, tapi gerakannya kaku. Kepala gue kosong, katanya pelan, kayak ada bagian yang ketinggalan. Kami mencoba makan. Persediaan kami sudah sangat menipis. Nasi kering terasa seperti pasir di mulut. Air minum tersisa 2 botol kecil. Dion membaginya dengan sangat hati-hati, setiap tegukan dihitung. Sekitar 1 jam berjalan, kami mulai merasakan perubahan yang lebih kasar dibanding hari-hari sebelumnya. Jalur tidak lagi hanya membingungkan, ia mulai menentang. Akar-akar mencuat tiba-tiba di depan kaki. Batu yang tampak kokoh bergeser saat diinjak. Kabut menebal, lalu menipis tanpa pola. Gunungnya nggak main halus lagi, gumam Bagas. Aku ingin menyuruhnya berhenti bicara, tapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Kami tiba di sebuah lereng terbuka. Tanahnya miring, licin, dengan semak rendah di kanan kiri. Dari kejauhan, terdengar suara air mengalir deras. Sungai, mungkin. Kalau ada air, kita bisa isi botol, kataku. Itu kesempatan. Dion mengangguk ragu. Iya, tapi kita jangan nyebar. Kami turun perlahan. Di tengah lereng, Bagas terpeleset. Aku refleks meraih ranselnya. Kami berhasil menahan tubuhnya sebelum jatuh lebih jauh. Saat itu terjadi, aku mendengar tawa pendek. Bukan dari kami. Aku mendongak. Di atas lereng, berdiri beberapa sosok samar. Jumlahnya tidak jelas. Mungkin 5, mungkin 7. Mereka berdiri diam, menonton. Jangan lihat ke atas, kata Dion cepat. Lanjut. Kami hampir mencapai dasar lereng ketika Bagas berhenti lagi. Tubuhnya gemetar hebat. Raffi, katanya lirih. Mereka bilang, 1 dari kita cukup. Aku menoleh tajam. Siapa yang bilang? Suara-suara itu, jawabnya. Katanya kalau 1 tinggal, 2 boleh lewat. Dion berhenti. Wajahnya mengeras. Jangan dengerin. Tapi, masuk akal. Bagas terisak. Kita bertiga berat. Kalau 1. Stop. Aku memotong keras. Itu bukan lo. Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya goyah. Di saat itulah salah satu sosok dari atas lereng bergerak turun. Gerakannya tidak cepat, tapi pasti. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Sudah waktunya, kata sosok itu. Suaranya berat, bergema. Hari ketujuh harus ada yang tinggal. Aku merasakan amarah dan takut bercampur jadi satu. Kami nggak sepakat. Sosok itu berhenti sekitar 5 meter dari kami. Bentuknya kini lebih jelas. Tinggi, kurus, dengan wajah seperti tertutup kain gelap. Tidak ada mata yang terlihat, tapi aku yakin ia menatap kami. Gunung ini memberi, katanya. Gunung ini juga mengambil. Dion melangkah maju setengah langkah. Kami nggak datang buat menantang. Kami sudah minta maaf. Sosok itu terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Maaf bukan penawar. Keseimbangan perlu dibayar. Di belakang kami, suara air semakin deras, seolah memanggil. Di depan, sosok itu menunggu, tidak terburu-buru. Bagas tiba-tiba berlutut. Gue aja, katanya, biar kalian pulang. Aku menariknya keras. Lo gila? Air matanya jatuh. Gue capek, Vi. Suara itu, janjiin tenang. Dion memegang bahu Bagas. Tenang itu cuma pintu. Setelah itu nggak ada balik. Sosok itu mengangkat tangan. Sosok-sosok lain mulai muncul dari balik kabut, membentuk setengah lingkaran. Ruang kami menyempit. Aku menutup mata sejenak, menarik napas sedalam mungkin. Lalu aku berkata, dengan suara yang bahkan membuatku sendiri terkejut oleh ketegasannya. Kami bertiga datang. Kami bertiga pergi. Kalau harus ada yang tinggal, ambil kami semua. Hening. Kabut berputar. Angin kencang berhembus, membuat pepohonan berderak keras. Sosok-sosok itu tampak goyah, seperti gambar yang terganggu. Sosok utama menoleh ke arahku.
Berat, katanya. Kalian memilih jalan berat. Aku membuka mata dan menatapnya. Iya, tapi itu pilihan kami. Beberapa detik terasa seperti menunggu vonis. Lalu tiba-tiba, tanah berhenti bergetar. Sosok-sosok itu mundur perlahan, satu persatu, larut ke dalam kabut. Lewat, kata sosok utama sebelum menghilang. Tapi belum selesai. Kami terjatuh terduduk, napas tersengal. Bagas menangis tanpa suara. Dion memejamkan mata lama sekali. Di depan kami, jalur menuju suara air terbuka lebih jelas. Sungai itu nyata. Airnya mengalir normal, dingin, menyentuh kulit dengan rasa hidup. Kami mengisi botol, minum secukupnya. Tidak ada yang berbicara. Saat kami melangkah menjauh dari lereng itu, aku menoleh sekali ke belakang. Kabut menutup kembali. Lereng itu hilang, seolah tidak pernah ada. Hari ke-7 telah lewat. Tapi kami tahu satu hal pasti. Gunung belum menyerah. Ia hanya menunda. Dan setelah hari itu, tidak ada lagi tawar-menawar. Hari ke-11 datang bukan dengan teror yang tiba-tiba, melainkan dengan kejelasan yang menakutkan. Sejak melewati hari ke-7, kami tidak lagi diganggu secara terang-terangan. Tidak ada sosok meniru, tidak ada tawaran tinggal, tidak ada pemukiman samar. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih buruk. Seolah gunung sedang menarik napas panjang sebelum keputusan terakhir. Tubuh kami kurus, langkah pincang. Persediaan hampir habis. Air tinggal seteguk. Namun ada satu perubahan yang tidak bisa kuabaikan, jalurnya kini konsisten. Tidak berulang, tidak berputar. Kami benar-benar bergerak menuju sesuatu. Dia ngarahin, gumam Dion. Bukan ngelepas. Menjelang senja, atau apapun yang terasa seperti senja, kami tiba di sebuah punggungan terbuka. Angin berhembus kencang, memukul wajah dengan dingin yang menggigit. Di depan kami terbentang lembah dangkal berbentuk setengah lingkaran. Di tengahnya, berdiri sebuah batu besar menjulang, hitam keabu-abuan, permukaannya licin seperti dipoles. Batu itu, Bagas menelan ludah. Gue pernah mimpiin. Aku merasakan hal yang sama. Bukan mimpi yang kuingat jelas, tapi rasa akrab yang tidak seharusnya ada. Kami turun perlahan ke lembah. Setiap langkah terasa berat, bukan di kaki, tapi di dada. Angin berputar mengelilingi batu itu, membawa suara samar, doa, tangisan, tawa, semuanya bercampur tanpa asal. Saat kami mencapai jarak beberapa meter dari batu, angin berhenti mendadak. Sun. Lalu suara itu muncul. Tidak dari satu arah, tidak dari udara, tapi dari dalam kepala. Kalian sampai juga. Bagas terjatuh berlutut. Aku menahan tubuhnya. Dion berdiri tegak, meski wajahnya pucat. Siapa kamu? Tanyaku, suaraku bergetar. Batu itu bergetar halus. Permukaannya seperti bergerak, membentuk lekukan samar, bukan wajah, tapi titik fokus. Aku yang menjaga batas, jawab suara itu. Aku yang menimbang langkah. Kami mau pulang, kata Dion tegas. Kami sudah cukup. Keheningan kembali. Lalu angin berembus pelan, mengitari kami seperti tangan besar. Pulang bukan soal arah, kata suara itu. Pulang soal kelayakan. Aku merasakan tekanan di dada, seperti ada beban besar diletakkan di atas jantung. Ingatanku berputar, hari pertama, lapangan, kata-kata Bagas yang terlepas, tawaran-tawaran yang hampir kami terima. Kesalahan-kesalahan kecil yang terakumulasi. Apa yang harus kami lakukan? Tanyaku. Batu itu diam lama sekali. Lalu angin menguat, membawa kabut tipis yang membentuk 3 jalur di tanah di depan kami. Masing-masing mengarah ke sisi berbeda lembah. Satu untuk yang ingin berhenti, kata suara itu. Satu untuk yang ingin kembali sendirian. Satu untuk yang membawa beban bersama. Bagas terisak. Ini lagi, katanya, milih. Dion menatap jalur-jalur itu, rahangnya mengeras. Ini ujian terakhir. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapan batu. Kalau kami salah pilih. Tidak ada salah, jawab suara itu. Hanya konsekuensi. Aku menoleh ke Bagas dan Dion. Mata kami bertemu. Tidak ada kata-kata,
Tapi ada kesepakatan sunyi yang lahir dari 11 hari ketakutan yang sama. Kita bareng, kataku. Bagas mengangguk, meski air mata masih mengalir. Dion menarik napas panjang. Bareng. Kami melangkah ke jalur ketiga. Jalur yang tampak paling sempit, berbatu, dan menanjak tajam. Begitu kaki kami menginjaknya, angin berubah menjadi badai. Kabut menutup, menampar wajah, membuat mata perih. Tanah bergetar hebat. Beban tidak ringan, kata suara itu, kini lebih keras. Siap kehilangan? Aku hampir tergelincir. Bagas terseret, ranselnya tersangkut batu. Dion menariknya, tapi tubuhnya sendiri goyah. Aku meraih tangan Dion. Kami bertiga terhubung, membentuk rantai rapuh di tengah badai. Kita lepas barang, teriak Dion. Kami melempar ransel, alat masak, bahkan sepatu cadangan. Semua yang tidak melekat kami lepaskan. Tapi badai tidak mereda. Bukan itu, kata suara itu. Bukan barang. Aku tersadar. Kesombongan, gumamku. Rasa paling tahu. Aku berteriak ke angin. Kami salah. Kami datang meremehkan. Kami menganggap gunung sebagai tempat, bukan kehidupan. Bagas ikut berteriak, suaranya pecah. Gue minta maaf. Buat kata-kata gue. Buat pikiran gue yang pengen jalan gampang. Dion menunduk, suaranya rendah tapi jelas. Kami terima capeknya. Kami terima takutnya. Jangan pisahkan kami. Badai mencapai puncaknya. Angin mendorong keras, hampir memutus genggaman kami. Di saat itu, aku merasakan tarikan kuat, bukan dari luar, tapi dari dalam, seperti ajakan untuk menyerah dan melepaskan tangan. Aku menutup mata dan menggenggam lebih kuat. Lalu, hening. Angin berhenti seketika. Kabut tersibak. Jalur di depan kami berubah. Menurun landai, tanahnya kokoh. Batu besar di lembah retak tipis, mengeluarkan bunyi rendah seperti napas dilepas. Kalian boleh lewat, kata suara itu, kini jauh lebih pelan. Ingat, pulang bukan berarti selesai. Kami terjatuh terduduk, napas tersengal, tangan masih saling menggenggam. Di depan, jalur itu mengarah ke hutan yang lebih terang, cahaya matahari nyata menembus dedaunan. Kami berdiri perlahan dan melangkah. Di belakang kami, saat aku menoleh terakhir kali, batu itu kembali diam, utuh seperti semula. Tidak ada lembah, tidak ada jalur lain, hanya gunung yang berdiri tenang, seolah tidak pernah melakukan apa-apa. Dan aku tahu, pada saat itulah klimaks itu terjadi. Bukan saat kami hampir diambil, tapi saat kami memilih untuk tetap bersama, meski itu pilihan paling berat. Karena di Gunung Prau, yang diuji bukan kekuatan kaki. Kami keluar dari hutan itu tanpa tanda apapun yang menandai sebuah akhir. Tidak ada gapura, tidak ada papan jalur, tidak ada suara manusia. Hanya perubahan yang terasa jelas di kulit, udara menjadi lebih hangat, angin tidak lagi membawa bisikan, dan tanah di bawah kaki kami tidak menolak langkah. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berjalan setelah meninggalkan lembah batu itu. Waktu kembali terasa seperti waktu, tapi tetap aneh. Matahari bergerak pelan, bayangan mengikuti arah yang masuk akal. Namun tubuh kami sudah terlalu lelah untuk peduli. Langkah Bagas pincang. Dion berjalan tertunduk, napasnya berat. Aku sendiri merasa seperti berjalan di dalam mimpi yang terlalu panjang, di mana rasa takut sudah habis digantikan oleh kehampaan. Kalau ini bohong lagi, gumam Bagas, gue udah gak punya apa-apa buat ditakutin. Aku tidak menjawab. Ada ketakutan baru yang lebih sunyi. Takut kalau gunung membiarkan kami pergi, tapi tidak sepenuhnya kembali. Sekitar tengah hari, menurut perkiraanku, kami melihat sesuatu yang membuat kami berhenti bersamaan. Jejak. Bukan jejak kami. Jejak sepatu lain, masih jelas di tanah lembab. Dion berlutut, menyentuhnya. Manusia, katanya lirih. Bukan kita. Aku merasakan dada menghangat, hampir seperti ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Kami mengikuti jejak itu, kali ini tanpa ragu. Jalurnya menurun, melewati hutan yang lebih terbuka. Pohon-pohon tinggi berganti semak, lalu tanah berumput. Dan akhirnya, suara. Bukan bisikan.
Bukan panggilan nama. Suara manusia sungguhan. Teriakan samar, lalu peluit. Bagas tertawa kecil, suaranya hampir histeris. Kita beneran keluar. Kami muncul dari balik semak ke sebuah jalur lebar. 2 orang relawan berhenti mendadak saat melihat kami. Mata mereka membesar, wajahnya pucat. Ya Allah, salah satu dari mereka berbisik. Mereka hidup. Kami dibawa turun, diberi air, diselimuti. Kata-kata bertubi-tubi menghantam kami, tapi aku hanya menangkap sebagian. 11 hari. Sudah mau ditutup. Keluarga. Saat kami sampai di base camp, suasananya tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada euforia. Hanya keheningan canggung, wajah-wajah tegang, dan bisik-bisik yang segera berhenti begitu kami melangkah masuk. Seorang pria berseragam mendekat, suaranya rendah. Kalian aman. Tapi ada hal yang perlu kami bicarakan. Kami duduk di sebuah ruangan kecil. Pintu ditutup. Tidak ada kamera. Tidak ada wartawan. Kami akan bilang kalian tersesat karena cuaca. Katanya, jalur kabut tebal. Human error. Tidak lebih. Dion mengangguk pelan. Bagas menatap lantai. Aku mengerti tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Ada cerita yang tidak ingin didengar, dan ada kebenaran yang lebih baik disimpan. Kalian gak perlu cerita detail. Lanjutnya, bahkan ke keluarga. Demi kebaikan bersama. Aku hampir tertawa, tapi yang keluar hanya helaan napas lelah. Gunung masih mengatur, bahkan setelah kami keluar. Kami dipulangkan ke kota masing-masing 2 hari kemudian. Tubuh kami sembuh perlahan, tapi tidak sepenuhnya. Bagas tidak pernah bisa tidur tanpa lampu menyala. Dion berhenti mendaki sama sekali, bahkan menolak ajakan ke bukit kecil sekalipun. Aku sendiri kembali ke rutinitas, tapi ada hal-hal yang berubah tanpa bisa kujelaskan. Aku tidak pernah lagi bisa mengabaikan suara angin. Aku selalu menghitung langkah, bahkan di trotoar kota. Dan kadang, saat malam terlalu sunyi, aku mencium aroma tanah basah yang sama seperti di hari pertama kami tersesat. Yang paling aneh, jam tanganku. Sejak hari kami kembali, jam itu selalu terlambat 11 menit. Sudah ku ganti baterai. Sudah ku perbaiki. Tetap sama. 11 menit. Aku pernah bermimpi tentang Gunung Prau lagi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di lapangan luas, dan batu besar itu ada di kejauhan. Tidak bergerak. Tidak berbicara, hanya ada. Dan aku tahu, kami tidak lolos. Kami dilepaskan. Cerita ini tidak pernah masuk berita. Tidak pernah menjadi peringatan resmi. Gunung Prau tetap ramai, tetap indah di foto-foto, tetap disebut ramah oleh mereka yang pulang tanpa gangguan. Tapi jika suatu hari kamu mendaki dan merasa jalur terasa terlalu mudah, jika waktu berjalan aneh, jika kamu mendengar namamu dipanggil dari arah yang tidak jelas, jangan jawab. Dan jika kamu akhirnya pulang, jangan pernah menganggap itu kemenangan. Karena ada gunung yang tidak mengambil nyawa. Ia hanya menyisakan ingatan. Agar kita tahu, kita pernah masuk ke wilayah yang seharusnya hanya dilewati dengan rendah hati.